Halo Sobat WG dimanapun Anda berada, WG-rians semuanya, balik lagi bersama saya Fajar Siddiq dalam podcast WG. Nah kali ini kita akan ngobrol santai bareng salah satu MP yang sedang menangani proyek yang nggak kalah fenomenalnya di ibu kota ini. Dan siapa dia? Nah sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kita, langsung kita sapa aja Bapak Komensyah Nasution. Apa kabar Pak Komensyah? Baik, baik Pak Fajar. Alhamdulillah sehat, baik. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak Fajar. Iya, ya. betul. Silakan. Mungkin ada netizen muda, engineer muda WG-rian yang mungkin ya belum tahu saya, dan mungkin kebanyakan belum tahu ya. Karena saya mungkin dari dulu saya masuk Wika itu di tahun 2005 Pak Fajar. Ya. Iya, saya bertugas di Biro Engineering Wika dulu di DBG. Kemudian di tahun sekitar 2007 itu saya mulai berdinas di proyek. Itu proyek pertama saya di Surabaya. Itu kan proyek manajernya Pak Novel, itu proyek Adiwangsa. Kemudian dari 2007 sampai sekarang 2021 saya di proyek terus, mulai dari staff engineer, kemudian jadi kasih engineer di proyek, kemudian menjadi MK juga udah pernah, set engineer udah pernah, di PM, terakhir saya menjabat PM mulai di tahun 2014 di proyek Sudirman Suite. Kemudian lanjut di proyek Pasar Rakyat, Beni Sentral, Ekustian, sampai sekarang di proyek Taman Ismail Marzuki paket 1 sebagai PM. Seperti itu perjalanan saya mulai dari masuk Wika sampai dengan sekarang Pak Fajar. Nah, mungkin teman-teman baru tidak terlalu kenal saya karena juga saya jarang di pusat. Jadi mulai dari 2007 ya berulang buana di proyek ke proyek Pak. Mulai dari tadi Surabaya pernah, keliling ke Medan juga pernah proyeknya, ke Solo, akhir di Jakarta, Pak. Seperti itu Pak. Keliling Indonesia ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum semua, tapi udah pernah merasakan keliling di luar Jakarta. Mantap. Lebih sekitar 7-8 tahun ya. Iya. 2012 balik lagi ke Jakarta, besoknya itu Pak. Nah, selanjutnya nih Pak. Sekarang kan posisi Bapak ada di proyek Jakarta, Taman Ismail Marzuki Pak ya? Ya, Taman Ismail Marzuki pakai 1 Pak Fajar. Nah, mau dong Pak, kita diceritain Pak, mungkin dari asal mula, terus juga bagaimana scope dari WG sendiri untuk menangani proyek itu Pak, apa sih? Ya, jadi proyek Taman Ismail Marzuki ini kita dapatkan di tahun 2019 pertengahan ya. Juli. Juli. Di situ kita mulai di pertengahan Juli SPK-nya, tapi ada beberapa kendala sih yang kita hadapi. Jadi salah satu kendala itu setelah terima lahan yang baru kita bisa dapatkan sekitar bulan November. Kemudian nanti setelah terima lahan di November kita mulai ngebut, kemudian dapat adangan lagi proyek oleh komplainan seniman. Karena memang Taman Ismail Marzuki ini adalah proyek Pemda DKI. Jadi Pemda DKI yang merupakan pusat kesenian Jakarta, Pak Fajar. Ya. Komplainan seniman ini terkait masalah penamaan salah satu gedung hotel dinamakan, padahal itu sebenarnya bermaksud sebagai wisma, sebagai tempat mereka nanti berkarya ya di situ. Jadi tuntutan seniman ini tidak membolehkan ada aktivitas bisnis. Situ kita ada sempat slowdown juga sekitar 2-3 bulan. Nah, tadinya proyek ini harus selesai di Desember 2020 kemarin. Tapi karena ada seperti malahan yang terhambat, kemudian ada slowdown karena
seniman. Akhirnya kita mendapatkan adendum waktu penyelesaian di September tahun ini nih Pak Fajar. Mudah-mudahan sih kita bisa tuntaskan dengan tepat waktu, tepat mutu, dan juga bagi Wika Gunung sendiri tepat biaya. Untuk progres proyek di sekarang ini kurang lebih sih udah 97,34%. Dikit lagi Pak ya? Ya tinggal kurang lebih sih 6 minggu lagi. Jadi end of September itu harus selesai Pak Fajar. Luar biasa. Jadi sekarang saya lagi ngebut-ngebut nih. Ngebut sama teman-teman. Jadi ya macam-macam lah yang kita lakukan, beberapa usaha kita, termasuk adangan-adangan seperti pandemi segala macam sekarang ini kita mitigasi untuk bisa proyek tepat waktu Pak Fajar. Seperti itu Pak Fajar. Perjalanan proyek kita dari awal sampai ini mau selesai di end of September. Nah, itu tuh Pak, mengenai pandemi itu Pak, itu gimana tuh Pak? Dari mitigasinya Bapak tuh gimana Pak? Langkah-langkahnya apa tuh Pak? Ya, mungkin kita sangat mengerti sekali ya kalau pandemi ini berefek kemana-mana ya Pak. Masuk ke saya sendiri, ke teman-teman WG, kita juga mendapatkan pemotongan dari salary kita. Tapi ya kita percaya bahwa itu adalah bagian dari pemulihan perusahaan untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian juga proyek pun kesulitan Pak sebenarnya mendapatkan tenaga kerja pada saat PSBB diberlakukan di DKI, PPKM, itu pekerja yang sudah pulang mau masuk kembali ke Jakarta itu terhambat Pak, apalagi pada saat kemarin Lebaran, 2 kali Lebaran, kita terkena dampak itu hampir kurang lebih setengah bulan sampai 1 bulan itu aktivitas proyek itu tidak maksimal. Karena kita juga nggak bisa menghalang-halangi pekerja untuk benar-benar Pak. Lebaran, walaupun sudah berbagai usaha Pak kita lakukan, kita kasih semacam reward bagi mereka yang tidak pulang, itu cuma di tahun pertama aja itu bisa itu. Jadi ada kurang lebih 30% pekerja yang mau tetap bekerja, tetap di proyek ya, menunggu Lebaran berapa hari kemudian bekerja kembali. Tapi di tahun berikutnya, di tahun 2021 ini full pekerja pulang semua Pak. Waduh. Termasuk jalur distribusi material juga sangat-sangat terhambat Pak, bahwa sebagian material itu pabrikasinya itu terhambat karena salah satunya ya pekerjaannya mereka dibatasi. Kemudian akses masuk ke Jakarta juga kemarin juga dibatasi. Iya betul. Walaupun untuk konstruksi itu kita dibolehkan full 100%, tapi tetap mereka ada terhadap hambatan-hambatan itu tetap ada Pak Fajar. Nah, mitigasinya, salah satunya juga mungkin dampaknya ke proyek itu biaya Pak Fajar. Jadi di awal proyek ini kita dapat di 2019 pertengahan itu COVID itu belum ada. Jadi kita RKP kita itu tidak mencantumkan porsi biaya untuk penanganan COVID. RKP dan RKP kita. Tetapi datanya COVID di akhir Desember di Cina, di Wuhan, kemudian menyebar ke Indonesia mulai Februari, Maret. Nah, mulailah kita berdampak tadi saya bilang mulai Mei, bahkan Lebaran di 2020 berdampak. Nah, mulai timbul biaya-biaya bahwa kita harus mengadakan alat-alat kesehatan untuk mendukung kita siapkan buat pekerja, buat pegawai kita sendiri juga. Kemudian di klinik yang memang kita sudah siapkan, dan memang SOP-nya Wika Gunung yang buat setiap pembicaraan di klinik, tapi ada tambahan alat lagi ya yang kita siapkan, seperti salah satu contoh alat tes antigen. Nah, sekarang kayak PCR juga kita siapkan. Kemudian biaya-biaya untuk berkoordinasi dengan rumah sakit. Apabila ada teman yang mulai ada gejala, ya kita kirim ke rumah sakit yang kita kerjasama. Tapi biaya yang tadi tidak ada di RKP, akhirnya kan timbul. Nah, itu yang benar-benar
berdampak juga ke kita, dan kita nggak tahu sampai kapan ya. Nah, end of project di SMA tentunya berakhir ya di projectnya saya di tim paket 1. Nah, kita juga mitigasinya Pak terhadap biaya-biaya ini kita sudah berkoordinasi dengan divisi. Seperti apa nanti postingnya, risikonya kemana akan kita postingkan seperti itu. Karena tentunya tetap harus ada koordinasi Pak, karena ini ada biaya yang dikeluarkan yang memang tadi tidak dianggarkan di RKP kita. Nah, untuk yang mitigasi lainnya tentunya sama Pak seperti proyek lainnya. Kita lakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, kita dukung. Bahkan sempat kita melakukan WFH sebagian pekerja kita Pak, pegawai proyek. Jadi sempat sekitar setengah dari pegawai kita di proyek hari ini masuk, setengah lagi yang satu yang gelombang yang lainnya yang masuk pas langsung, dan itu berdampak pada produktivitas ya. Ya, yang bekerja keras, yang full tidak WFA ya MP-nya Pak. Oh itu. Ya, terus mitigasi lainnya sekarang kita sedang berkoordinasi dengan online untuk melakukan vaksinasi pekerja Pak. Jadi vaksinasi pekerja untuk memitigasi penyebaran COVID di lingkungan pekerja, biar pekerja juga tetap sehat, produktivitasnya tetap tinggi untuk menunjang kita penyelesaian proyek di September. Kemudian kalau tadi kendala material distribusi, kita berkoordinasi dengan pihak owner Pak. Kita minta surat resmi dari owner kita, kebetulan PT Jakarta Propertindo. Ini adalah usaha dari Pemprov DKI yang tentunya mempunyai kepentingan yang sangat utama ya, supaya proyek ini bisa tepat waktu. Jadi kita minta dukungan ke mereka membuat surat resmi ke kita untuk melancarkan distribusi Pak. Jadi apabila ada adangan-adangan di jalan, kita bisa menunjukkan surat itu dan kita bisa dibolehkan untuk melewati jalan-jalan protokol pada saat kita mendatangkan material. Seperti itu Pak. Nah, aku mau tanya lagi nih Pak. Ya. Apa sih yang membedakan proyek di tim ini dengan proyek yang lain atau proyek yang pernah Bapak kerjakan gitu? Kayak sorry. Kok saya belibet ya ngomongnya? Mungkin kan ngomongnya terlalu teknis ya Pak Mas ya. Agak-agak di non formal kan. Iya nih. Kalau saya diajak ngomong teknis bisa, tapi non teknis malah agak susah. Balik. Iya, Pak. Dari strategi terobosan inovasi. Nah, yang ada di proyek tim ini gitu loh Pak. Ada teknologi yang dipakai itu apa sih Pak? Sebenarnya ya untuk berbeda jauh dengan proyek lain sih tidak banyak ya Pak Fajar ya. Karena memang menjalankan sebuah proyek itu PM itu sudah dibekali SOP dari Ketum. Saya bilang sangat-sangat lengkap sekali. Tapi memang tentunya kita dituntut berinovasi. Jadi inovasi itu bisa memberi nilai lebih, add value untuk proyek sendiri. Salah satu yang kita buat inovasi di proyek ini adalah digital platform Pak. Karena memang banyak teman-teman di proyek ini yang pegawai baru. Itu yang memang generasi milenial ya, udah sama-sama tahu, kita udah sering baca lah, sering dengar di media bahwa mereka itu lebih nyaman dengan digital. Yeah. Saya sangat susah sekali berkomunikasi dengan mereka dengan media-media yang mungkin menurut mereka jadul ya. Konvensional lah Pak ya. Konvensional. Kertas Pak. Kertas itu nggak tahu saya pada saat saya suruh ngasipin itu mereka sekali, dua kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sih bisa. Habis itu udah mulai lagi lupa lagi.
selalu ke saya koordinasinya by digital. Oke lah kalau itu saya ikutin aja. Kalau saya pengennya ada kertas, pakai stabilo. Oh ini. Kalau mereka, udah Pak, saya tampilin aja lah Pak, saya presentasikan. Oke lah, saya bilang. Itu salah satunya yang saya lihat potensial problem di proyek sekarang ini. Kembangkan itu ya salah satunya digital itu yaitu bahwa permasalahan itu apa sih yang buat mereka bisa lebih nyaman kerja. Nah, salah satu contoh izin pelaksanaan. Izin pelaksanaan itu saya minta setiap izin pelaksanaannya sebelum pekerjaan dilakukan harus dilakukan izin pelaksanaan. Kadang-kadang sekali 2 kali kita diingatkan oleh MK bahwa Pak di lapangan udah dikerjakan pekerjaannya tapi izin pelaksanaannya belum dibuat. Nah, kalau kembali lagi saya ingatkan ke teman-teman, kadang-kadang dokumennya di mana ya Pak? Ntar Pak saya cari dulu Pak. Tapi kalau saya bilang oke, mana ininya mana udah dibuat belum form ininya digitalnya? Oh ada Pak. Nah, ya udah coba form digitalnya aja. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya buat Pak aplikasi sama teman-teman. Sekarang izin pelaksanaan kita pakai aplikasi digital platform Pak. Jadi pada saat sudah dari awal Pak, dari mulai input itu udah ada formnya semua, nama pekerjaannya apa, jumlah pekerjaan yang dibutuhkan, tanggal, sebagaimana macamnya dari situ, dan tinggal print. Habis print itu kertas oke lah, bisa kemana-mana ya jalannya. Bisa ke MK, kita approve-kan, kita kasih juga ke owner, CC. Nah, tapi pada saat saya nanya nih, kadang-kadang saya juga lupa kan, oh yang pekerjaan itu gimana? Izin pelaksanaan udah dibuat. Oh udah Pak, ini Pak. Ini udah lengkap Pak, ini tanda tangan bahasanya saya tanda tangan digitalnya saya udah ada situ juga Pak. Oh ini Pak, habis itu udah kita kirim dan file itu terasih terus Pak, terasih terus digital platform itu. Jadi memang saya bekerja sama dengan ada teman yang bisa membuat program itu dan itu kita masukin di iklan Pak. Jadi kita bayar per bulan tapi nggak besar biayanya. Tapi efeknya lumayan, dampaknya bahwa itu tadi semua pekerjaan kita itu terrecord Pak di digital platform iklan. Nggak cuma izin pelaksanaan, bahkan metode kerja, shop drawing, laporan harian itu kita buat dan dokumentasi Pak. Jadi nanti pun di proyek akhir kita nggak perlu repot-repot Pak mendokumentasi dokumen-dokumen itu kita rawat seperti dokumen paper ya. Nanti ada tentang hujan. Terus proyek itu kan kita paling nggak kurang lebih 10-15 tahun dokumen harus tetap kita pegang Pak. Iya betul. Sebagai bahan kita untuk tetap mengantisipasi apabila ada di kemudian hari klaim-klaiman seperti apa. Nah, jadi tinggal kita lihat aja nanti dokumennya. Itu juga berjalan dari proyek-proyek sebelumnya Pak. Itu berkaca dari proyek sebelumnya bahwa proyek Ekusrian contohnya kemarin pada saat 2 tahun selesai, kita selesai di 2018, 2020 itu ada pemeriksaan BPKP. Jadi ownernya butuh data karena kita udah pindah proyek, kita kepak dus-dusan, kita taruh di gudang. Dokumen itu saya sudah cari Pak, seminggu Pak itu belum ketemu, 2 minggu baru ketemu Pak. Saya juga udah pusing karena itu hubungannya dengan klaim-klaiman pekerjaan kita yang disebutkan tidak melakukan memberikan izin pelaksanaan sebelum pekerjaan. Itu Pak. Jadi disebutkan di pihak owner bahwa dokumen kita tidak ada dan itu yang dipermasalahkan oleh BPKP. Akhirnya ketemu, alhamdulillah dapat, tapi saya bilang, udah jangan kayak gini lagi deh, tergantung, saya bilang, kita buat juga deh seperti itu. Dan satu lagi Pak, inovasinya sama Pak, di digital platform Pak, kendalanya salah satu di proyek itu adalah pengadaan material Pak. Ada material itu biasanya kita ada form SPPM, surat permintaan permohonan material. Nah, di situ biasanya dari mulai yang peminta, pemohon, mungkin dari salah satu contoh permintaan dari produksi,
kemudian nanti ke pengadaan di-approve ke komersial ke PM. Itu biasanya kadang-kadang Pak itu ribut antara bagian. Saya biasanya nanya kenapa pekerjaan ini belum dikerjakan. Pak, materialnya belum diadakan. Itu jawaban produksi. Dari produksi, lemparnya kemana? Ke pengadaan. Pak, saya udah kasih ke pengadaan. Pengadaan lemparnya kemana? Komersial, Pak, dokumen komersial. Itu dokumen kadang-kadang sering nggak ketemu, Pak. Sering nggak seliput di media siapa. Kita nggak tahu, kan, Pak. Berkaca dari pengalaman itu juga saya bilang ya udahlah coba kita buat aplikasi bahwa semua terrecord. Iya. Ini tidak ada lagi orang mau salah-salahan. Itu udah tinggal nunjuk hidungnya sendiri. Tinggal saya bilang ini loh, sampai jamnya mereka, jam detik waktunya terrecord Pak. Jadi rekam jejak digitalnya terrecord bahwa mereka kapan, tanggal berapa, jam berapa permintaan material. Kemudian kapan disubmit ke pengadaan. Pengadaan juga sama Pak, kapan mereka mengapprove untuk dilanjutkan ke komersial. Benar. Komersial mengupload, dilanjutkan ke PM. Nah, saya juga sama Pak, saya dituntut setiap hari itu harus lihat digital platform itu untuk nih hari ini ada material apa yang harus saya upload. Dan enaknya Pak, walaupun saya tidak berada di project, misalnya saya sedang di pusat atau ketemu sama owner atau di mana, saya bisa langsung approve Pak, di mobil juga bisa saya akses, bisa saya approve Pak. Dan dokumennya itu nggak hilang Pak. Dan di lapangan sekarang tidak ada lagi Pak yang seperti itu bahwa Pak ini materialnya form pengadaan material sudah saya kirim Pak kemana. Tinggal saya lihat wah ini loh kamu belum ada masukin kok ya, seperti itu Pak. Dan mereka kita training, kita lakukan percobaan itu sebulan Pak. Jadi sebulan kadang-kadang minggu pertama kemarin mereka lupa Pak ya udah. Tapi otorisasinya mereka udah bisa semua. Pelaksananya itu wajib mereka bisa. Tinggal di HP kok Pak, akses di HP seperti biasa. Nah, itu saya bilang sih salah satu inovasi ya Pak di project team. Mungkin yang lain-lainnya ada di lapangan ada inovasi-inovasinya dan kadang-kadang juga kita dan kebanyakan juga kita pakai inovasi-inovasi dari project lain sih Pak. Banyak juga teman-teman project lain. Salah satu contohnya itu dari hasil Bro Project. Itu juga bagus-bagus hasil inovasinya. Kita tiru aja Pak, kita pakai. Nah, bagus-bagus semua Pak. Jadi saya bilang hampir semua di Wika Gedung ini per project dari PM-nya dan dari pegawainya saya rasa udah lumayan bagus rasa untuk inovasi di project. Seperti itu Pak Fajar. Nah, untuk bangunannya sendiri nih Pak, ini ada nggak sih yang apa namanya istimewa gitu atau ternyata bangunan ini punya kelebihan seperti apa gitu? Oh ya, jadi memang project tim ini kan memang project untuk kesenian ya Pak ya. Iya. Di Taman Ismail Marzuki ini adalah pusat perkembangan seni dan budaya di Indonesia. Dan dicanangkan menjadi ekosistem dan pusat kebudayaan dunia Pak, dan bertaraf internasional. Jadi kita di sini di project tim ini konsultan arsitekturnya itu dari Andana Tim. Kalau kita dari sisi struktural sih memang tidak terlalu high tech ya Pak ya, karena memang basementnya cuma 2 basement, kemudian lantai hanya 14 lantai, cuman memang memanjang lebar 20 meter, panjang 200 meter. Tentunya ada dan itu teknologi yang biasa sih. Cuma dari sisi arsitek, jadi yang di setiap gedung itu jadi dipakai satu ini Wika Gedung mendapat 3 paket masa bangunan. Pertama masjid, yang kedua gedung parkir, yang ketiga gedung perpustakaan dan wisma. Dan hampir di setiap, bukan hampir sih, di semua gedung itu di atapnya itu ada taman Pak. Ada taman. Jadi atapnya itu bukan atap seperti biasa kita di gedung, hanya lantai dak ya.
lantai dak, di waterproofing, kemudian dikasih strip. Jadi kalau air turun itu dialirkan ke tepi bangunan, kemudian dimasukin ke talang air ke bawah ya, tentunya ke bawah. Kalau di sini semua itu air itu hujan itu pertama ditampung dulu oleh tanaman, Pak. Iya. Jadi kita dituntut di sini atapnya itu benar-benar waterproof, Pak. Selain waterproof pun juga atapnya benar-benar didesain untuk tahan terhadap gangguan kerusakan dari atap tanaman. Kita nggak tahu nanti 2-5 tahun dan 10 tahun kemudian seperti apa perawatan dari pihak owner. Itu sudah kita antisipasi dengan memakai material waterproof yang bagus dan aplikasinya juga itu tata ketat, dan itu mengantisipasi kebocoran, Pak. Kebocoran karena nanti akar tanaman juga bisa merusak, kan. Iya, betul Pak. Waterproofingnya kemudian ke lantai betonnya seperti itu. Jadi hampir semua, Pak. Jadi kalau lihat dari atas kita drone itu ya hijau, Pak. Saya lihat gitu. Saya lihat 3D-nya, Pak. Saya lihat 3D-nya. Wah, ini bangunan dalam hutan ini kayaknya. Ya, benar, Pak. Jadi kalau kita nanti sih sebenarnya pada saat jadi itu akan dibuka untuk umum ya, dan itu seperti taman kota sih, Pak. Jadi nanti akan bisa diakses oleh warga. Jadi tempat warga untuk melakukan kegiatan mungkin ya bertamasya kecil-kecilan ya di. Iya. Saya udah niat, Pak. Saya udah niat. Ya. Nah, sekarang sih masih belum boleh diakses, Pak, tamannya karena masih pemeliharaan, belum serah terima DC2 dan semua gedung juga belum selesai semua, karena juga ada paket 2, paket 3 yang masih jalan dan rencana akan selesai di akhir tahun ini. Nah, itu sih konsep yang saya bilang berbeda ya, Pak, dari gedung yang lain. Memang Anda Martin ini khusus perencana yang sangat konsen di desain-desain seperti itu, Pak. Kemudian juga finishnya, Pak. Finish fasadnya itu kita nggak pakai cat, Pak. Jadi finishnya itu hanya finish tampilan warna beton, Pak. Jadi tampilan warna beton. Jadi kita tampilannya itu tampilan kalau beton asli yang hanya kita coating, tentunya kita skin coat. Dan untuk yang pasangan data ya kita peser aci aja, Pak. Hanya itu, Pak. Dan terakhir kita lapisin dengan coating. Coating itu untuk mengantisipasi rembesan dari air hujan ya. Itu aja, Pak. Jadi tidak ada warna-warni, Pak. Tidak ada seperti gedung lain ada hijau, merah, putih pun nggak ada, Pak, di sini. Kecuali nanti di interior ya. Interior mungkin sisi-sisi dalam itu mungkin ada beberapa yang warna. Tapi dari tampilan luar itu murni tampilan warna seperti warna beton. Ada seperti itu. Itu permintaan owner atau bagaimana, Pak? Sebenarnya permintaan owner itu bukan permintaan owner sih ya. Sebenarnya itu penjabaran dari desainnya si konsultan arsitek tadi, Pak, Anda Martin. Iya. Sejarahnya ini Anda Martin ini pemenang sayembara, Pak. Jadi dulu pemerintah DKI Jakarta sudah jauh-jauh berapa tahun yang lalu melakukan sayembara untuk desain project tim ini. Kebetulan yang menang adalah Anda Martin, dan di kontraknya antara Jakpro dan Anda Martin di situ tertulis bahwa yang dipakai adalah konsep desain Anda Martin pada saat menang sayembara tersebut. Dan konsepnya Anda Martin itu pada saat mengajukan desain pada saat sayembara itu ya seperti itu, Pak, bahwa tampilan gedung adalah tampilan warna beton. Jadi ya owner mengikuti, Pak, konsep desainnya dari si konsultan perencana tersebut Anda Martin, Pak. Dan kita sebagai kontraktor yang merealisasikan desain tersebut gitu sih. Dan memang jadinya ya unik sih, Pak. Memang tantangan tersendiri juga bagi kita supaya kelihatan bagus ya. Wah, ini kalau kita pakai cat, Pak, itu kan kita masih bisa menghilangkan beberapa
tampilan yang kurang bagus dari sisi pekerjaan perataan sih saya bilang, bagaimana pekerja seragam untuk mewarnakan gedung tersebut. Nah kalau tanpa cat ya tentunya itu benar-benar harus seragam, Pak. Kurang lebih hampir tidak ada degradasi warna ya harusnya. Kalau cat kan kita lihat hampir sama karena kali lapis, Pak. Lapis pertama, kedua masih belum utuh, belum bagus hasilnya. Terus biasanya lapis ketiga masih belum, kita lanjut dengan lapis keempat. Jadi seragam warnanya. Tapi ini yang enggak, Pak. Benar-benar hasil dari finishnya kita yang ditampilin, Pak. Pure, Pak ya, begitu aja udah ya. Pure, Pak, pure. Ya, alhamdulillah yang di gedung parkir sudah kita serah terimakan dan gedung masjid, dan alhamdulillah bisa diterima hasilnya oleh pihak konsultan, Pak, dan pihak owner ya. Udah dipakai juga, Pak ya? Sudah dipakai untuk yang masjid ya. Masjid. Kita sudah serah terima di end of Mei tahun 2020 dan diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan sebagai Ketua Masjid Indonesia ya, dan kemudian didampingin oleh Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Setelah itu BC1 kemudian kita serah terimakan ke owner dan sudah dipakai, Pak, sampai sekarang. Jadi kita sekarang sudah melakukan proses BST2 di masjid. Untuk gedung parkir kita serah terimakan di bulan Oktober, Pak, 2020 tahun lalu, dan sudah dipakai oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Sudah, Pak. Jadi di situ difungsikan beberapa ruangan untuk Dinas Pemadam Kebakaran. Sisanya ya benar-benar gedung parkir nanti akan menunjang parkir dari tim ini, Pak, proyek ini. Dan nanti tim pada keseluruhan difungsikan. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, ini aku mau nanya soal sedikit agak ke dalam. Pertanyaannya jangan berat-berat nih, Pak. Dalam berat lagi, aduh. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung masalah teknologi, dan itu pun merubah mindset dari yang konvensional berubah ke digital platform gitu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh saya tanya, untuk caranya Bapak memimpin sebuah tim, nah kira-kira ada nggak sih, Pak, yang memang penanganan khusus gitu supaya lebih lebih solid, terus juga memotivasi kreativitasnya tim gitu. Kira-kira ada nggak sih, Pak? Pertanyaannya udah ini nih dikaji. Udah ke manajemen nih pertanyaannya, Pak Fajar. Pelan-pelan dan slow sama. Jadi gini, Pak Fajar, ya, saya coba jawab ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau konsep kepemimpinan itu di proyek tim ya, dan di proyek yang saya tanganin biasanya saya sih lebih ke sistem komunikasi dua arah, Pak Fajar. Saya sih selalu melibatkan teman-teman proyek dalam menganalisa suatu masalah dan bagaimana cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun ya keputusan akhirnya tetap di saya sebagai proyek, sebagai akhir ya di proyek ya. Kenapa saya lakukan itu? Ya salah satunya itu saya berharap itu adalah keputusan terbaik, Pak. Karena sudah dianalisa dengan matang dong tentunya, karena semua tim proyek terlibat bagi yang terlibat dengan masalah tersebut. Dan tentunya kan ada juga pertimbangan. Jadi udah kaya lah dengan pertimbangan, dengan masukan, usulan dari tim proyek untuk melihat masalahnya apa sih akarnya, terus gimana sih cara kita menyelesaikan, Pak. Dan seninya di proyek itu nggak bisa lama-lama, Pak, kita menyelesaikan masalah itu, Pak. Kadang masalah itu datangnya pagi ya, siang atau sore atau malam hari itu pun harus kita selesaikan. Betul, Pak. Ya, yang bisa itu seperti contohnya masalah teknis yang tidak berhubungan dengan pihak eksternal ya, atau pihak eksternal.
memang kalau untuk pihak eksternal kita butuh ya beberapa hari lah ya untuk kita menunggu jawaban dari pihak eksternal. Tapi kalau di internal masalahnya itu kita bisa putusin sendiri. Iya. Apalagi untuk yang masalah teknis. Jadi ya itulah Pak, itulah cara kepemimpinan saya, bahwa saya juga bukan seorang manusia yang tahu semuanya. Bisa jadi teman-teman yang lain dari sisi komersial lebih tahu ya, lebih dalam. Ada teman-teman yang dari produksi yang mungkin masa kerjanya di atas saya banyak Pak, memberi masukan juga, seperti ini Pak Komen. Nah, dari sisi engineering, ya memang dulu saya agak lama berkecimpung di engineering, tapi mungkin sekarang saya udah lebih ke manajemen. Nah, teman-teman engineering kadang-kadang juga ngasih masukan, bahkan yang muda-muda pun sama Pak, yang juga tidak terbayangkan, Pak mungkin bisa seperti ini Pak, bisa seperti ini. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi dan itu pun juga meringankan, iya, dan itu juga meringankan beban pikiran seorang manajer project Pak, karena project juga nggak cuma masalah itu kan, butuh masukan juga Pak ya. Kan juga Pak. Dan kalau sudah dapat masukan dari teman-teman project yang lain, tentunya saya sebagai manajer project juga lebih yakin ya. Oh ya ada, dan apabila ada efek dampaknya, teman-teman yang lain pun ikut andil. Dalam artian walaupun tetap responsibel dengan saya, oh iya, harusnya ini kemarin harusnya bisa seperti ini nih kita nih. Nih kita. Walaupun kadang-kadang ada Pak yang memang keputusan tuh salah satu atau dua keputusan itu dari saya langsung. Mungkin salah satu contohnya seperti pos biaya. Pak, ini seperti apa Pak dari sisi waktu pelaksanaan, yang si subkon A lebih mahal, tapi waktu pelaksanaannya lebih cepat. Yang subkon B lebih murah, tapi waktu pelaksanaannya lebih lama. Iya. Ya, coba kita buat perbandingan. Biasanya saya langsung komunikasi tuh Pak sama si vendor tersebut, subkon tersebut. Saya panggil, terus seperti apa kepemimpinannya dari mereka, dari pimpinannya mengasih jawaban apa, ya udah kita bisa langsung putusan di situ Pak. Karena tidak semua keputusan juga bisa dikasih masukan oleh teman-teman yang lain. Ada mungkin mereka yang masih junior level engineer yang nggak tahu, oh ini memang belum didapatkan di dunia kerja suatu masalah tersebut. Itu sih Pak Fajar. Iya, oke. Ya, ini Pak, ini aja sih supaya hidup itu juga lebih hidup lah Pak. Jadi kita kalau hari-hari juga 1, 2, 3 masalah, 4, 5 masalah kita pegang semua, ya akhirnya kadang-kadang bisa jadi kita mengasih keputusan itu kurang ideal kalau kita sendiri yang pegang Pak. Prematur ya Pak. Ada masukan itu juga ya sama-sama kita melihat, dan itu juga salah satu cara saya untuk pembelajaran ke generasi yang berikutnya Pak, ke bawaan saya yang suatu saat mereka juga akan memimpin proyek. Iya, betul. Jadi kita sudah mulai belajar bahwa ini ada masalah-masalah yang seperti ini, dan mungkin dari situ mereka sudah bisa melihat, oh sebenarnya nanti mereka di proyek, memimpin proyek, pasti masalah itu akan bisa berulang Pak, dan mereka bisa menangani masalah itu dari sebelumnya pernah kita libatkan, dan itu juga yang saya dapatkan di MP saya yang lama Pak. Iya. Jadi mereka beliau-beliau yang belum pernah jadi MP saya seperti itu. Ada kepemimpinannya memang sama persis kayak saya, bahwa oh ya udah ini coba libatkan, mana kita meetingkan, mana keputusan terbaik. Dan akhirnya kayak sekarang saya juga bisa membuatkan proyek ya dari pengalaman tersebut Pak. Iya. Dan ada keberanian jadinya, oh ya ini pernah dulu dia jadi nama MP saya seperti itu. Benar. Kadang-kadang juga saya coba aja Pak, saya udah tahu nih jawaban dari permasalahan itu, kan coba saya lempar aja ke
teman-teman project ini seperti apa nih. Bisa enggak ya? Testing the water juga, Pak. Oke, Pak. Ya itu sih. Nah, Bapak kan nih bisa dibilang sibuk lah ya, tiap hari di kantor. Sibuk, Pak. Nah, iya dong. Tadi kan Bapak bilang sebagian ada yang WFH, atau sebagian ada yang tetap di project. Nah, itu kan yang Bapak, dulu sempat seperti itu. Pak. Nah kan Bapak intens nih, ya kan, in charge terus nih, ya kan. Nah, saya mau tanya nih Pak, ngejalanin hobinya tuh gimana Pak? Hobi Bapak apa sih Pak? Hobinya sepeda, renang walaupun nggak tinggi saya bisa berenang. Wah. Ya, sepeda, renang. Mantap. Ya kalau kebetulan ya memang saya kalau minggu off Pak. Memang saya minggu saya khususkan waktu buat keluarga. Iya. Jadi sama anak-anak ya renang. Mungkin pandemi gini enggak ya, tapi kalau pandemi gini lebih ke sepeda. Udah minggu pagi Pak, minggu pagi sama istri sama anak-anak bersepeda. Tapi cari sarapan di mana, pulang ke rumah. Ya itu sih Pak. Sisanya ya kembali lagi ke keluarga. Ya mungkin aktivitas-aktivitas yang lain ya. Kebetulan juga kalau pulang tiap hari pulang malam kan nggak ketemu sama si kecil ya. Nah, saya 2, yang paling besar itu SD kelas 5, yang paling kecil SD kelas 1. Kadang-kadang ya itu komplain, kok ayah nggak pulang-pulang kalau yang lain itu. Kalau ayahnya pulang sore, ayahnya pulangnya malam. Bahkan Pak, yang sekarang pertanyaan agak ini ya, agak kejutannya seperti apa itu rasanya. Kan beberapa teman-teman di komplek itu ada yang WFA full ya. Iya. Ada seperti pegawai asuransi itu ada tetangga saya tuh di rumah Pak. Ya. Marketing juga sama. Itu mulai dari pertengahan 2020 sampai sekarang di rumah WFA. Jadi kok ayah tiap hari berangkatnya sama pagi, kok pulangnya tengah malam. Ini pandemi Pak. Bahkan anak saya juga kan online Pak, sekolahnya online. Dan memang itu juga pertanyaan yang saya susah jawabnya sekarang. Saya bilang, ya kerjanya sih di proyek konveksi, kadang-kadang ya video saya tunjukin video di YouTube nih loh kerjaan ayah gini-gini. Ya sekarang sih udah gak mengerti ya, apalagi yang koordinasi. Nah kalau Pak sama hobi sama keluarga, ya, seperti itu Pak. Iya. Ya setidaknya. Itu pertanyaan itu Pak, kalau ditanya itu, waduh pagi saya kalau udah jam 7 berangkat itu, ada tetangga itu dia lagi bersih-bersih kandang burung. Waduh. Habis sepedaan. Ada 2 yang mungkin mirip sama saya yang berangkat pagi ya. Tapi kayaknya juga sering diskusi. Mereka juga berapa minggu sekali ya. Mungkin dalam seminggu itu 3 hari off, 3 hari kerja. Gitu. Iya. Gak kayak Bapak tiap hari masuk Pak. Pak kalau saya ngecor Pak nggak bisa di rumah Pak. Itu dia Pak. Selesaikan masalah nggak bisa dari rumah Pak. Kadang-kadang sih Pak kalau meeting ya, kalau sekarang kan meeting eksternal ya, meeting eksternal kita online juga. Jadi belum diperbolehkan dari online juga, kita offline. Ya udah, kadang-kadang itu saya ambil waktu juga pagi itu bisa sama keluarga dulu tuh sambil meeting online. Sisanya baru nanti habis ke project. Ya bangsa sejam Pak ngeliat si kecil udah online sama sekolahnya masing-masing ya udah. Saya juga online meeting tuh Pak. Habis itu baru berangkat. Itu sih Pak. Itulah. Ya, setidaknya waktu berkumpul dengan keluarga terpenuhi lah Pak ya. Ya, betul Pak. Sama hobi tadi sepeda. Kalau biasanya berenang sama anak-anak sementara dipaksakan dulu. Oh iya. Karena mengurangi penyebaran. Ya. Nah, betul, Pak. Terakhir nih Pak. Ya. Mau dong Pak kita dikasih pesan dan kesan, terutama para engineer dan juga para sobat WG dan WGrians. Kira-kira ya.
kesannya saya apa ya, udah Loh, kan Bapak ya, udah senior lah ya di sini. waduh, ya. Saya masih merasa muda nih, Pak. Waduh. Ya, kalau dibilang udah senior sih, memang kemarin pada saat dapat ini ya, penghargaan 15 tahun di Wika Berkarya, saya udah menyadari sih, udah tua juga ya, 15 tahun ya. Nggak nyadar loh Pak, di proyek itu nggak nyadar, tahu dari 2005, tahu-tahu udah 2020, 2021 ya. Iya, benar Pak. Yang sebenarnya ini bukan masuk menggurui ya, mungkin sama-sama sebagai pengingat diri saya juga. Ya. Saya sih berharap Pak, engineer muda kita ini, engineer ini dalam artian di semua unit kerja ya Pak ya, nggak cuma bekerja di engineering ya. Semua teman-teman Wika Gedung Karya yang mungkin di level menengah ke bawah, bahwa kita itu diharapkan terus berkembang lah, mengikuti perkembangan teknologi. Terus jangan lupa inovasi Pak, inovasi itu yang juga saya belajar di sekolah saya. Jangan sampai kita lengah, kita bisa disalib oleh kompetitor lain karena kita tidak berinovasi Pak. Yeah. Inovasi itu juga akan memberi kontribusi aktif Pak yang nyata untuk perkembangan perusahaan di tempat ini kerja teman-teman bekerja semua gitu Pak. Kemudian berikutnya ya berikanlah kemampuan terbaik teman-teman muda engineer ya Pak di Wika Gedung. Apapun yang kita bisa keluarkan kemampuan terbaik keluarkan Pak. Jangan nunggu dari atasan nyuruh. Itu yang mungkin beberapa generasi yang sekarang ini harus tetap kita ingatin Pak. Jangan nunggu. Ayo kerjakan apa yang sudah ditugaskan oleh atasannya masing-masing, oleh PM-nya, oleh kasih-kasihnya, dan tentunya juga tiap engineer itu udah ada semacam job desk-nya masing-masing dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kemampuan terbaik. Jadi mari kita sama menjadikan Wika Gedung itu perusahaan yang terbaik Pak. Teman-teman muda, dari sisi mutu, ini dari sisi proyek ya Pak ya, mutu, ketepatan waktu, inovasi dan tentunya meet customer need Pak. Meet owner need. Ya, owner need itu ya salah satunya yang nggak jauh-jauh juga Pak dari mutu Pak. Dan ketepatan waktu. Jadi Wika Gedung itu tetap menjadi pilihan owner Pak dalam membangun bangunannya mereka. Itu sih Pak. Itu sih aja. Mungkin ya tidak banyak, tapi mungkin bisa sedikit lah Pak menginspirasi dari pengalaman saya. Ya, masih muda lah di Wika Gedung. Aduh, saya yang masih muda Pak. Ini sebelum podcast saya potong rambut dulu Pak, biar kelihatan muda Pak. Waduh, mantap. Sebelumnya gondrong Pak. Agak gondrong, karena lupa cukur Pak. Lagi nggak boleh cukur ya Pak belakangan ini. Aduh, iya makanya dikejar sama Pak Fajar. Aduh ya udah nih saya hari Minggu kemarin tuh, waduh ini ya masih ada kesempatan saya potong rambut sore-sore. Mantap. Oke, Pak Komen. Ya, terima kasih banyak Pak Komen atas waktunya. Suatu kehormatan nih bisa berbicara dengan leader proyek di. Sama Pak Fajar. Next time kita bisa ketemu, mungkin ngobrol bareng lagi Pak dengan tatap muka tentunya. Kalau kondisinya. Pandemi ya. Ya, itu Pak. Wah. Siap. Amin. Baik terima kasih. Baik, sama Pak Fajar. Oke, Sobat WGrians dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita dengan Pak Komen Nasution. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya ada siapa dan kita bakal ngobrol apa aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini, Podcast WG. Salam.